Tiap orang tuh ada waktunya. Segala sesuatu tuh ada takdirnya. Nggak ada yang nggak ada takdirnya. Kita memang harus ikhtiar, tapi nggak lepas dari takdir. Pasti pindah dari satu takdir ke takdir lain. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita ahli syukur, takdirnya bakal ditambah rezeki oleh Allah. Kalau kita gemar sedekah, takdirnya musibah bakal ditolak. Takdirnya hati dibikin lapang. Kalau kita senang sedekah, takdirnya tiap perlu Allah cukupin. Kalau kita milih pelit, takdirnya sengsara. Itu aturan sendiri. Semuanya udah ada di sisi Allah. Tinggal kita bergerak dari satu takdir ke takdir lain. Tapi kita nggak usah rewel dengan takdir Allah untuk orang lain. Benar? Benar. Walaupun sama nih, kembar. Saya punya teman kembar, selisihnya 5 menit. Adiknya nikah dengan orang kaya. Nah si kakak nikah dengan orang yang paling kaya, Pak. Tuh nggak boleh ya, dasar dengki. Kenapa dia dua-duanya kaya nggak boleh? Jangan dong, yang satu miskin kayak kami gitu, dengki tuh. Halo? Halo. Jadi kalau lebaran, pulang kampung atau ketemu, udah nggak usah segala dipamerin, dan ketemu masing-masing rezekinya. Jelas ini hadirin? Bukan hanya masalah rezeki, pangkat, jabatan, kedudukan, itu juga ada takdirnya masing-masing. Ada waktunya masing-masing. Ya, kita harus nerima kita jadi tua, benar? Harus ada saat. Saya di pesantren misalkan ya, nggak bisa saya bertahan terus ingin jadi ketua yayasan, pasti nggak bagus. Karena membutuhkan ketua-ketua baru yang lebih muda, yang lebih agresif. Kalau model udah 50 tahun ke atas, itu lebih cenderung kurang inovatif karena lebih senang kepada stabil. Nah, jiwa muda itu membuat lebih agresif, lebih banyak yang bisa dilakukan. Ini saya udah kepala 5 sekarang, udah lebih hati-hati, udah pengen tenang. Tapi kalau pesantren dibawa tenang terus, celaka, nggak maju-maju ya nggak? Makanya di pesantren diregenerasi sekarang yang boleh mimpin umur 30 sampai 40. Jadi masih agresif-agresifnya, senang-senangnya. Nah, kita yang udah para senior ngebimbing dengan pengalaman kita, ngebimbing dengan kearifan kita. Jadi maju berkembang. Kalau ngandelin kita kan produk bukan kedaluarsa ya kan. Ada senior kita ini ya. Halo? Setuju nggak sih? Itu menurut pemahaman saya. Kalau hatinya bersih, tapi kalau enggak dikekepin aja seumur hidup itu. Ada tuh di Bandung, Pak. Ketua DKM seumur hidup itu ngimamin udah gak kedengar suaranya. Jadi tiap imam itu datang semuanya enak tuh semasjid. Gimana jadi pemimpin tidak disukai oleh umat? Benar? Itu egois. Justru berat jadi pemimpin ini. Akan tuntut pertanggungjawaban di sisi Allah. Banyak orang yang rebutan pengen jadi pemimpin, padahal yang harus itu tobat bukan syukuran. Ya. Nah, jangan suka dengki, ya Bu. Jangan suka ngurusin urusan orang lain. Bagaimana kalau ada orang dengki sama kita? Shh, ini kita aja ya. Jangan keras-keras ngomongnya. Bagaimana kalau ada orang Indonesia lainnya dengki sama kita? Ya. Shh. Jangan, ini rahasia ya. Jangan ngomong-ngomong sebab dia ada di sini sama-sama kita. Ada nggak sih yang suka dengki? Ada nggak? Ada. Bu, kalau orang sebel sama kita harus bersyukur. Bukan kita yang sebel sama dia. Sebab orang yang sebel kepada kita itu ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia melek aja gitu. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan kita, dia sepanjang waktunya only for you. Dia cari dengan penggalian mendalam, dengan perenungan yang sungguh-sungguh. Dia sebar intel ke sana sini untuk mencari kekurangan kita. Ini pengabdian total. Harusnya kita kirim gepuk kepada dia. Udah gitu dia kemana-mana kecewas-kecewis ngomongin kita. Tahu nggak? Setiap orang ngomongin kita, sepanjang kita benar, itu dosa kita, pahala dia dikasih ke kita. Kalau enggak juga impas, dosa kita dipikul oleh dia. Enggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita dengki sama orang lain.
habis waktu kita mikirin dia, ya kan? Habis pahala kita yang cuma sedikit itu tuh dikasihin sama dia. Nambah dosa kita, karena dosa si yang didengki itu banyak juga. Udahlah, mau ngapain segala diurusin, betul tidak? Jangan suka banyak ngurusin yang bukan urusannya ya. Jangan suka banyak ngurusin keluarga orang lain. Kalau ibu mau menilai keluarga orang lain, ibu harus tinggal di rumahnya. Satu tempat tidur dengan dia. Dia ke WC, ibu perhatikan di WC ngapain aja. Baru kita bisa ngomong tentang orang. Kalau hanya lihat kata orang, kata ini, lihat di TV sebentar, berita selewat, sibuk ngomongin, itu persis seperti orang yang lihat buku, baru lihat jilidnya, komentarin isinya. Jelas kebodohannya, benar? Jadi orang yang tukang banyak komentar itu orang bodoh. Diam, saya nggak komentar apa-apa. Iya, benar nggak Pak? Logika yang paling dasar, lihat buku hanya jilidnya, dikomentarin isinya, kan hanya orang bodoh yang begini. Dah, hemat tenaga, hemat pikiran, hemat waktu, setuju? Tiap orang bakal ketemu dengan takdirnya masing-masing. Ikut bersyukur. Ada episode-episodenya kok. Hidup ini ada episode-episode. Terakhir, ini nggak ada jam di sini. Jadi saya berada dalam kegelapan begini. Jam berapa sekarang? Dan di sini nggak jelas lagi itu waktunya tadi. Udah malam apa tuh? Jam 10 masih siang ya. Asar jam berapa? Kalau ditanya jam, jawab jam Pak, jangan masih jauh. Terakhir L, apa L? Licik. Lawannya licik adalah jujur terpercaya. Ini dengar ya, dengar baik-baik. Ini kata Pak Miftah Farid, Kiai Miftah Farid. Orang Islam tuh yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang haji banyak, yang sedikit itu yang jujur. Padahal jujur ini tanda keimanan. Kita boleh tergelincir dalam banyak hal, tapi kalau tergelincir dalam kejujuran ini iman jelek. Makanya para koruptor itu di Indonesia itu bukan orang beriman benar tuh. Dan jujur ini disukai semua orang Pak. Ibu ingin anak yang jujur? Ingin. Anak juga ingin ibunya jujur. Bapak ingin istri yang jujur Pak? Walaupun Bapak kurang jelas kejujurannya tetap. Bahkan penjahat pun nyarinya teman yang jujur loh. Kata penjahat, kamu harus jujur loh. Kita kan sama-sama penjahat Mas. Iya, sama orang lain bos, sama saya jujur. Gitu. Ibu, apakah ibu ingin mau punya suami yang jujur? Tunggu dulu, suami dulu. Bapak, apakah Bapak mau punya suami yang jujur? Mau. Dengar Bu, ini sebuah pengakuan mendalam ya. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Mau. Mantap. Sekarang giliran Ibu. Si mantap ya Bu ya, tanpa emosi Bu ya. Apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Enggak. Mau tidak? Apakah Ibu siap suami Ibu jujur? Ya, nggak ada yang jawab gimana? Ibu teh maunya apa? Udah dibela-belain. Apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Ibu siap? Siap. Kenapa sih Bu nggak jelas gini hidupnya? Bu, Pak, enak loh. Hidup jujur tuh tenang ya. Saya pernah dengar dari seorang pembawa acara, suami mantan pejabat sadar, Bu, Bapak tuh udah tua kayak gini, udah pensiun lama, mati mungkin udah dekat, pengen tobat Bu. Aduh Bapak, itu yang Ibu tunggu-tunggu siang dan malam.
Ibu ke majelis taklim tertekan melihat bapak sepertinya belum mau tobat. Pak, tobat itu yang ibu harapkan, doa kepada Allah. Baik Bu, ibu sudah siap bapak tobat? Bukan siap lagi, itu yang saya minta. Baik Bu, sejujurnya Bu, kita kan punya rumah 4, 3 yang gede-gede ini dan villa 1. Nah itu semua tuh hasil korupsi Bu. Rumah kita yang asli itu yang di Perumnas, maka mau bapak kembaliin semuanya dan kita pindah ke Perumnas lagi ya Bu ya. Itu BMW, Mercy, Alphard itu juga hasil korupsi Bu. Yang aslinya motor bapak yang paling murni itu Honda Bebek yang dulu tahun 82 kita naiknya gelek. Si ibu kelengar ternyata Pak. Berarti tobatnya hanya tobat palsu ya. Ibu bapak yang baik, udahlah. Jujur itu enak, tenang, apa adanya tuh tenang ya. Karena kalau kita tidak jujur, kita pasti akan dipenjara oleh takut terbongkar. Dan ini mencuri hidup kita. Dan setiap bohong pasti harus dilindungi oleh bohong lainnya. Nah bohong yang itu juga harus dilindungi. Ngebohong lagi, akhirnya bohonglah. Dan kalau orang sudah jadi pembohong, dia tidak akan pernah bahagia. Dia selalu takut terbongkar kebohongan. Makanya sudahlah, mendingan kita mah apa adanya, jujur. Ya dimarah nggak apa-apa. Disakitin karena jujur jauh lebih enak daripada dipuji karena tidak jujur. Ya. Nah, tenang saja. Kalau sudah jujur dimarahin nggak apa-apa. Allah juga udah tahu kita jujur, ya kan? Nanti juga pasti dibela oleh Allah. Orang-orang pada marah karena kita jujur ya nggak apa-apa. Ibu melakukan kesalahan, suami marah, padahal ibu udah bicara jujur, nggak apa-apa. Nanti Allah ngebalikin hatinya. Suami bikin kesalahan, lalu jujur ke istrinya, wah ibu marah-marah, nggak apa-apa Pak. Nanti dibalikin hatinya oleh Allah. Gampang kok, ngebulak-balik hati ini pekerjaan Allah. Yang paling penting, jangan kita berbuat licik dalam bentuk apapun. Setuju? Setuju. Kalau kita orangnya tidak sombong, humble, tawadu. Kalau kita tidak egois, senang berbagi. Kalau kita tidak orang yang show off, pamer, tapi tulus setiap perbuatannya. Kita tidak emosional, tapi selalu bersikap adil, tegas, dan santun. Dan kita senang dengan takdir-takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Dan kita bersih dari kelicikan. Masya Allah. Udahlah, bahagia. Walaupun uang tak banyak, walaupun tidak begitu, tapi ini kaya. Dan sampai seperti itu ke akhirat, ke surga. Karena orang yang jumpa Allah bukan yang banyak amalnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari yang tiada manfaat harta ataupun anak-anakmu kecuali orang yang jumpa dengan Allah biqalbin salim. Jadi inilah kunci terpenting dari Islam, berhati bersih. Terima kasih. Sudah. Belum dong. Belum, masih banyak asing mendengarkan. Saya yang ceramahnya Pak, yang atur saya. Tapi pendengarnya Pak. Enak dengarnya soalnya. Iya Pak. Harus nampak. Ada lagi hadirin? Ada yang mau ditanyakan silakan. Ibu-ibu ada yang suka pakai Twitteran tidak? Saya dakwah pakai Twitter sekarang @aagim, Akeo Alfa Golf Yankee Mike ya. Facebook ini semua dibikinin santri Pak. Facebook juga sekarang ada dibikinin santri juga. Itu banyak nama Abdullah Gimnastiar, padahal bukan saya yang bikin. Capek nggak kebagian saya nulis nama sendiri. Akhirnya dibikinin santri, kepaksa pakai KH Abdullah Gimnastiar ya. Jadi kalau mau nyari Facebooknya KH Abdullah Gimnastiar. Semua fokusnya adalah tauhid. Dakwah yang saya emban sekarang adalah
tauhid, kebersihan hati untuk tauhid. Ada pertanyaan silahkan. Tauhid itu apa, Bu? Tahu tauhid itu makanan, Bu. Aduh, si ibu jauh pisan. Itu di Lembang ada tukang dagang tahu diberi nama tahu tauhid. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nggak usah memaksakan diri, Pak. Ya. Kalau dekat seperti itu, udah tanya ke sebelahnya supaya lebih efisien. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Zainal Mutakin. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana menyikapi muamalah kita orang Indonesia di tempat kerja. Biasanya ketika kita bermuamalah dengan orang Belanda, katakan kita satu sisi ingin bersikap sopan, santun. Cuman ada kalau term Belanda itu namanya apa namanya? Kita kan orang Belanda itu kan direct ya, jadi ngomong seadanya dan katakan saklek gitu. Jadi kadang kita juga seolah-olah harus bersikap mengimbangi mereka gitu. Jadi kalau kita hanya diam saja atau sopan, terlalu sopan, kadang kita seolah-olah tidak punya sikap dan dianggap katakan bisa bodoh juga, dan term Belanda itu dikatakan misbruik itu apa, disalahgunakan gitu. Jadi satu sisi kita harus punya sikap seolah ya katakan tegas, tapi juga mungkin apa namanya ya harus tegas lah begitu. Bagaimana jawabnya? Ya gini, sebaik-baik contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini saya nyontoh rujukannya kepada Nabi. Sekelilingnya adalah non-Islam. Yang Islam cuma Nabi Muhammad sendiri, benar? Tapi Nabi Muhammad konsisten dengan akhlak yang baik. Di antaranya tadi, aja tidak ada kesia-siaan, jelas A, B, tidak ada lebay, mantap, tapi tidak emosional. Dan hasilnya Islam nyebar kemana-mana. Pada waktu Tony Blair ke Indonesia, saya diberi kesempatan menjelaskan sedikit tentang Islam. Mas Tony, Mr. Tony, you know, mudah-mudahan dia ngerti, karena saya juga kurang begitu ngerti dengan bahasa Inggris saya ya. Islam Indonesia menjadi mayoritas terbesar di dunia Islamnya. Nggak ada lagi yang lebih dari Indonesia. Itu tanpa peperangan sama sekali, ya kan? Karena akhlak para pedagang dari Gujarat, Hadramaut, dari Cina, yang ternyata itu sangat menyentuh hati. Jadi sebetulnya kita nggak usah kecil hati, kita konsisten aja dengan yang dicontohkan Nabi, ya nggak? Kita tidak perlu bunglon meniru mereka, enggak, konsisten aja. A, B, sesuai dengan value terbaik yang dicontohkan Nabi. Kalau udah punya contoh terbaik, udah itu aja kita contoh ya. Terakhir, Reguse, silakan. Ada penelpon lainnya? Ibu bapak, sebetulnya saya ingin di sini tuh bisa ada yang nanya. Oh ya. Tapi ini banyak yang bisa didapat oleh teman-teman kita yang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jul. Yang saya mau tanya mengenai makanannya Pak. Di sini kan restoran banyak sekali yang nggak halal ya. Dari restoran Belanda, restoran Thailand, kadang-kadang restoran yang Malaysia juga, orang Indonesia juga. Mereka ngambil supplier itu dari bukan daging atau ayam yang bukan yang halal.
mereka ambil supplier dari Belanda gitu loh. Nah yang saya mau tanya, kalau kita ternyata contohnya saya misalnya, kalau saya makan di restoran yang memang dia juga jual babi atau sate babi atau babi panggang, ternyata kita nggak makan babinya gitu loh, kita makan ayamnya. Kalau seandainya ada orang seperti itu, terus kita bilang ini nggak bisa, soalnya ini ayam sama babinya belum tentu halal gitu loh. Tapi dia bilang nggak apa-apa, kita bilang Bismillah aja deh. Pas suka begitu ya Pak. Lalu ada yang bilang juga nggak usah deh, babi sama sapi sama ayamnya juga nggak halal kan. Kita makan ikan aja deh. Karena ikan itu boleh ya Bang, kayak pun juga halal ya. Terus ada yang pendapat, nggak bisa juga, soalnya nanti pelangnya pak itu pisaunya semua segala macam itu nggak bisa, itu nggak bukan. Tapi ada orang bilang nggak apa-apa, kita bilang Bismillah aja, gitu. Nah ada bilang pendapat yang bilang udah nggak bisa, kita tinggal aja deh. Nah yang saya tanya, apakah dengan bilang Bismillah itu jadi halal makanan itu? Kedua, kalau memang itu haram Pak, haramnya itu posisinya bagaimana? Apakah itu kita tetap haram, lalu kita tetap boleh sholat, dan itu dengan sholat ibadah kita menutupi haram kita? Itu. Kalau ternyata tidak, apakah dengan kita contohnya saya makan sup ayam, ternyata ayam itu bukan dari supplier yang halal, lalu saya makan, seluruh badan saya haram, lalu amal ibadah saya tidak terima. Apakah untuk fardu ain, sunahnya, apa tadarusannya, apa segala macam? Kalau memang itu haram, itu periodenya berapa lama? Apakah 2 hari, 3 hari, sebulan? Apakah dulu? Itu yang saya tanya. Soalnya itu repot sekali ya. Saya mau tanya, terima kasih. Sini kan banyak kiainya, nanya sama kiainya sana ya. Saya mau ngebahas dari ilmu tauhid ya Pak ya. Kalau hukumnya Bapak bisa cari. Jadi gini ya. Sebetulnya yang namanya babi, anjing dan sebagainya itu ciptaan Allah semua Pak. Dia tidak punya salah sama sekali babi. Dia nggak pesen jadi babi ya. Dan babi itu mutlak ciptaan Allah. Dan tahu kerjaan babi apa? Yusabbihu lahu ma fis sama, bertasbih ke Allah. Hanya memang Allah mau menguji orang yang beriman ini, mau patuh nggak ke aturan Allah atau mau seenaknya sendiri. Maka diciptakanlah makanan itu paling enak cuman segini. Lewat segini nggak ada rasanya tuh Pak. Mau steak yang harga 1.000 euro atau apa, demi Allah segini Pak. Itu kalau tidak sariawan. Belum sakit gigi. Sekarang kita mau milih apa? Allah sih nggak rugi. Bapak mau nelen apa aja boleh, sesuka Bapak ya Pak. Tapi kalau kita mau patuh ya, itu pasti ada value sendiri, benar? Nah, dan makanan tuh nggak begitu dahsyat sih, ya. Dan Allah menyediakan variasi yang banyak, betul? Hanya nafsu yang bisa membuat kita gagal dalam itu. Enak tuh apa sih ya nggak? Sangat relatif, benar? Pernah ada seorang pengusaha sukses duniawi sakit, menjelang sembuh dia makan di 5 restoran bintang 5, pindah-pindah Pak, 5 kali makan. Apa kesimpulannya? Sekarang bintang 5 tidak ada yang enak gitu. Pada saat yang sama ada orang di pematang sawah, petani, nasi hanya dikepal-kepal, cocolin ke garam, nikmat. Jadi artinya ini adalah ujian dari Allah ya. Kalau udah emergency sama sekali telan ya. Tapi kalau masih banyak pilihan, pilihlah yang aman. Semuanya buat kita kok, tenang. Gimana nih yang udah ketelan? Ya tobat apa? Dan ciri tobat itu tidak mengulangi gitu. Gimana hitung-hitungannya? Ya sudah, tobat aja. Ya kalau dihitung dari dulu juga udah hancur gitu ya. Jadi ingatnya ujian. Saya juga suka pengen Pak gitu, tapi saya nggak mau lah. Kalau saya makan yang nggak halal, doa saya nggak diijabah. Padahal doa bagi saya senjata. Saya ingin ngedoakan anak-anak, ngedoakan orang tua, ngedoakan teman-teman. Apa sih saya harus memuaskan diri saya dengan segini, tapi saya kehilangan senjata. Saya ingin anak saya bahagia, mulia, teman-teman ingin pesantren, ingin masjid selesai, dan bisa dengan doa ya nggak? Tersumbat, memang ujiannya itu. Maka kalau bisa
mujahadah. Gitu lah Pak. Ya memang begini, kamu kenapa ini harus sholat 5 kali sehari ya kan? Tapi dah itu seninya ya. Halo? Ya. Ya kita dengerin Pak. Iya Pak, iya Pak. Bonus ibu-ibu terakhir ya. Sebagai penutup acara ini silakan Bu. Ya teriak aja Bu. Sedekah. Tunggu. Apa yang lain bisa dengar? Jauh. Untung kita punya sukarelawan ini. Bapak ini senang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya Pak ya. Kita ini hidup di negara Eropa ya Pak. Kadang-kalanya saya itu diminta oleh kaum tidak hanya Muslim dari agama yang lain untuk meminta sumbangan ya dalam suatu acara begitu ya. Itu bagaimana hukumnya Pak? Apakah haram gitu Pak? Apabila saya diminta untuk minta sumbangan, mereka bikin acara dana untuk gereja mereka atau acara ya acara yang mereka mengatakan acara amal, tapi mereka meminta saya menjadi donatur. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya baik. Dalam Islam menolong itu tidak membatasi oleh agama. Tolong, asal jangan bahu membahu dalam pengingkaran kepada Allah gitu. Tidak perlu kita, kamu kan Islam, sorry ya, enggak, tolong aja ya. Ada orang ketabrak lihat KTP, oh Bang Hucu, enggak boleh ya. Tolong, Rasulullah itu Islamnya sendirian awalnya, dan tolong, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ini harus membawa rahmat bagi seisi alam. Jangan, kalau kita hanya nolong orang Islam saja nggak aneh, ya kan? Justru kita harus banyak menolong orang lain, asal jangan bahu membahu dalam pengingkaran ke Allah. Ada tetangga lapar kirim, tetapi kalau misalkan minta pisau untuk apa? Saya mau nodong, ya itu sudah bahu membahu, ya. Nah, kalau kita tidak tahu nggak apa-apa, tapi kalau kita udah tahu jelas. Ya, kita mau nyumbang dalam bentuk yang lain aja gitu. Ya, misalkan ini sumbangan untuk mihrab gereja misalkan menjadi tempat ibadahnya. Saya mau nyumbang yang lain aja, yang kelaparan di antara jamaahnya, enggak apa. Tapi jangan fasilitas membuat lupa ke Allah. Gitu kalau udah tahu ya. Sudah Bu, kenapa jadi banyak? Terakhir ini bonus luar biasa, yang sesudah ini tidak ada lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ingin bertanya. Selalu kalau lihat di TV, apalagi mengenai kejadian-kejadian di Afghanistan dan lain sebagainya, kan kami diajarkan kaum Islam adalah saling mengasihi, menyayangi. Tapi saya heran, mereka kalau mau membunuh atau sudah membunuh, kok selalu mengucapkan Allahu Akbar. Bagaimana itu Pak hukumnya? Ya, baik. Didengar orang yang bukan seiman nama kita juga, jadi akhirnya diejek kita sebagai orang Islam. Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terbesar kita itu adalah media itu tidak di tangan oleh umat Islam, ya kan? Halo? Seperti